YouTube channel Official iNews dan nyalakan lonceng. Pemirsa, pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong dinyatakan positif COVID-19. Namun pelatih asal Korea Selatan itu tidak mengalami gejala berat. Shin Tae-yong dinyatakan terpapar COVID-19 setelah mengaku tidak enak badan pada Kamis lalu. Kemudian PSSI menganjurkan untuk melakukan tes swab PCR dan dinyatakan positif COVID-19 pada Jumat malam. Meski positif COVID-19, PSSI memastikan Shin Tae-yong tidak mengalami gejala berat dan masih beraktivitas termasuk berkomunikasi secara virtual dengan Direktur Teknik Indra Syafri. PSSI pun berharap agar pelatih asal Korea Selatan ini bisa segera sembuh dan bisa kembali melatih timnas Indonesia. Kita ke informasi selanjutnya, pemirsa, harga tes Genos naik dari Rp20.000 menjadi Rp30.000. Meski kenaikannya hanya 50%, sejumlah penumpang kereta keberatan kebijakan tersebut. Salah satu layanan tes COVID-19 yakni Genos naik harga menjadi Rp30.000. Kenaikan harga Genos sudah terjadi di Stasiun Pasar Senen, Stasiun Gambir, dan Stasiun Bekasi per hari ini. Sejumlah penumpang pun mengomentari kenaikan harga Genos yang sebelumnya hanya Rp20.000. Mereka menilai sosialisasi belum gencar. Selain itu, meski kenaikannya hanya Rp10.000, bagi sejumlah orang cukup memberatkan. Satu, sudah diberitahukan ke masyarakat atau belum gitu loh. Kalau tahu-tahu langsung naik kan kita juga bingung. Kaget, nggak cuman bingung aja gitu loh. Ya, habis gimana kalau udah persyaratan ya mau nggak mau kita ngikutin. Ya hitungannya ya sedikit agak memberatkan lah. Apalagi harganya naik. Katanya kemarin Rp20.000, terus sekarang jadi Rp30.000. Ya nggak tahu juga itu gimana. Menurut Bapak bagaimana, Pak? Ya menurut saya sih jangan dinaikkan lah gitu. Soalnya kan kita sama-sama juga penting perlu gitu. Ternyata tarif Genos yang dinaikkan ini merupakan penyesuaian harga. Pihak PT KAI mengatakan harga awal Rp20.000 merupakan tarif khusus untuk peluncuran awal. Penyesuaian tarif menjadi Rp30.000 untuk sekali tes ini dilakukan untuk meningkatkan pelayanan Genos di sejumlah stasiun. Sejak Februari lalu, Genos menjadi salah satu alternatif pilihan dan syarat untuk dapat naik transportasi umum, salah satunya kereta api. Genos menjadi pilihan karena murah dan cepat dibanding antigen ataupun PCR. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, pembelajaran tatap muka di 330 sekolah di Kabupaten Batang, Jawa Tengah sudah sepekan lebih dilaksanakan. Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan memantau sekolah-sekolah tersebut untuk menekan tingkat penyebaran COVID-19. Satu persatu murid SMP 1 Warung Sembatang, Batang, Jawa Tengah menerapkan protokol kesehatan sebelum masuk sekolah. Mulai dari pengecekan suhu tubuh hingga mencuci tangan sebelum masuk ke dalam kelas. Protokol kesehatan dengan ketat diterapkan, tetapi pihak sekolah juga melakukan berbagai cara agar para murid tetap menjalankan pembelajaran secara nyaman. Anak-anak di sini istirahatnya tidak keluar, jadi anak-anak silakan istirahat tapi tetap di kelas sehingga dipantau oleh bapak ibu guru. Anak-anak dipersilakan membawa bekal minum, bekal makanan kecil dan pembelajaran tidak sampai siang, hanya sampai jam 11 saja. Selain pihak sekolah, Dinas Kesehatan melalui puskesmas terdekat pun rutin memantau kondisi kesehatan siswa. Pembelajaran tatap muka sudah dilaksanakan di 13 kecamatan di Kabupaten Batang yang termasuk zona hijau. Namun ada 2 kecamatan yaitu Limpung dan Batang yang belum diperbolehkan pembelajaran tatap muka. Dari Batang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Polda Metro Jaya resmi meluncurkan tilang elektronik berjalan atau ETLE Mobile. Selain untuk penindakan pelanggar lalu lintas, program prioritas Kapolri itu juga untuk bukti tindak pidana atau kecelakaan lalu lintas. ETLE Mobile di Telantas
Polda Metro Jaya resmi diluncurkan. Kapolda Metro Jaya Sabtu pagi resmikan 30 kamera ETLM Mobile di lapangan presisi Polda Metro Jaya, Jakarta. Langkah ini merupakan pengembangan dari ETLM statis yang sudah terpasang di beberapa sudut jalan yang ada di Jakarta. Namun bedanya ETLM Mobile atau tilang elektronik ini disematkan di badan, helm, dan dashboard mobil petugas polisi. Rekaman kamera ini bisa dijadikan sebagai barang bukti untuk melakukan tindakan tilang oleh polisi ketika menemukan adanya pelanggaran lalu lintas saat patroli. Selain itu, kamera ini juga berfungsi untuk bukti tindak pidana atau kecelakaan lalu lintas. Jenis pelanggaran yang bisa di-cover oleh ETLM Mobile ini sama dengan pelanggaran-pelanggaran yang bisa di-cover oleh ETLM statis. Kelebihannya ini bisa mobile. Jadi misalnya sering terjadi pelanggaran lalu lintas di perempatan Grogol yang belum di-cover oleh ETLM Mobile, maka ini bisa kita tempatkan di sana. Dirlantas Polda Metro Jaya berharap tahun ini menargetkan 158 ETLE. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan pelayanan dan keamanan masyarakat. Dari Jakarta, Yuda Triprasatyo, iNews melaporkan. Seorang pria tanpa busana tiba-tiba masuk bahkan ikut acara pengajian di Barito Utara, Kalimantan Tengah. Tetaplah bersama kami untuk informasi selengkapnya.